Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman kelas 9 Lombok. Baik, pada hari ini Mr. Wahab, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini dan pertemuan yang pertama dalam kegiatan belajar dari rumah di tahun pelajaran 2020-2021, sebelumnya Mister ucapkan selamat, kalian sekarang sudah berada di kelas 9, namanya 9 Lombok dan 9 Batam. Halo alumni anak-anak Bali kelas 8. Oke, lanjut saja. Jadi pada kesempatan kali ini kita belajar mengajarnya melalui video pembelajaran. Nah, di bab 1 ini pelajaran Mister temanya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kalian mohon siapkan paket kuota yang banyak, siapkan diri kalian meski dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Mister berharap kalian tetap semangat. Sampai Selamat Indonesia, we are better. Oke teman-teman, kita lanjut saja karena durasi kegiatan belajar mengajar kita sangat pendek di kurikulum pandemi ini, maka kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran dari tema perwujudan Pancasila yang pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kemudian, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktek ideal Pancasila. Yang berikutnya, merancang dan melakukan penelitian sederhana. Yang terakhir adalah merancang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Artinya, apakah nilai-nilai Pancasila sudah dilaksanakan dengan baik atau belum oleh masyarakat Indonesia? Baik teman-teman, kalau kalian lihat background di belakang slide itu adalah Mister dan itu miniatur gedung DPR MPR. Coba tebak di mana foto itu diambil. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah ucapan terima kasih. Baik, kita lanjut. Nih, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi atau dasar negara yang lain. Nah, nanti akan ada contoh-contoh kelompok-kelompok yang berusaha ingin mengganti Pancasila. Baik teman-teman, kita review sebentar ke pelajaran PKN kelas 7. Sebagaimana kalian sudah tahu bahwa Pancasila dijadikan ideologi atau dasar negara Republik Indonesia itu kan mulai 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, kemudian disahkan pada 18 Agustus 1945. Nah, dari lahirnya Pancasila sampai hari ini ternyata Pancasila itu tidak serta-merta bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan dalam proses perjalanannya Pancasila mengalami gangguan-gangguan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan negara Indonesia tidak berideologikan atau tidak berdasarkan kepada dasar negara Pancasila. Kita lanjut. Ini. Jadi ada beberapa upaya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat, yaitu sebagai berikut.
Nah, inilah kelompok-kelompok yang dalam catatan sejarah dicatat sebagai kelompok yang ingin mengganti Pancasila. Di antaranya pemberontakan PKI, kedua pemberontakan DI garis miring TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang selanjutnya APRA, yang selanjutnya Andi Ajis, yang selanjutnya pemberontakan MRS, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebelumnya mumpung masih ingat, setelah Mister selesai dengan video ini, tugas kalian adalah mencari di internet pemberontakan PKI itu apa, pemberontakan DITI itu apa, APRA itu apa, Andi Ajis itu apa, pemberontakan RMS itu apa. Kamu cari ya, tugasnya setelah tayangan ini adalah yang ini. Kamu buat di PowerPoint, kemudian kirim ke email Mister. Masih ingat kan email Mister? Kalau lupa, Mister akan sebutkan ibnukura@gmail.com. Kirim selambat-lambatnya jam 2 siang. Kalian ngerti? Pasti udah ngerti lah, kan sudah sering belajar PKN dengan Mister. Lanjutnya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintah berada di tangan Perdana Menteri bersama menterinya. Dan ingat, ada 3 masa penerapan Pancasila dari masa ke masanya. Nah, Insinyur Soekarno masa kekuasaannya disebut dengan Orde Lama. Ingat, Orde Lama. Baik, penerapan Pancasila pada periode 1950 dan 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Apa itu maksud ideologi liberal? Ideologi liberal adalah payungnya itu Pancasila, tapi penerapannya itu adalah bebas, sebebas-bebasnya. Maka dengan ideologi liberalnya itu, maka Indonesia tidak bisa menjadi negara yang stabil dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga banyak demonstrasi di mana-mana ketika itu, banyak pemberontakan karena menganggap ya Pancasila ya sudah, Pancasila harus dijalankan, tidak boleh lagi digabung dengan ideologi liberal yang asasnya adalah kebebasan. Kita lanjut. Nah, ini terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR ketika itu. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Nah, inilah nanti yang menjadi cikal bakal DPR RI sampai hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut saja. Nah, pada tahun 1950-1959 muncul sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Nah, ternyata di slide kedua tadi ada contoh-contoh kelompok yang memberontak yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Nah, ini juga termasuk contoh-contoh yang ada di luar Jawa. Artinya di Sulawesi, di Kalimantan, dan Aceh. Nah, itu pun menjadi daerah-daerah yang mana terdapat kelompok-kelompok ingin mengganti Pancasila ketika itu. Nah, ini pun menjadi tugas kalian. Jadi cari dengan detail dan lengkap apa itu DITI di Sulawesi, apa itu PRRI, apa itu pemberontakan Permesta. Kamu cari, bikin slide-nya, kemudian kirim ke email Mister. Jadi sekali lagi perlu Mister ingatkan, Pancasila sebagai ideologi negara atau sebagai dasar negara selalu diganggu-ganggu oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin berusaha menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu bukan dasarnya Pancasila, tapi ada yang menginginkan dasarnya komunis. Komunis itu yang paham
dan mudah dimengerti adalah tidak percaya akan adanya Tuhan, atau dalam istilah bahasa Inggris God is dead, Tuhan telah mati. Nah, itu bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang percaya akan adanya Tuhan. Kemudian ada yang mau mencoba mengganti negara ini dengan negara liberal, bebas lah pokoknya seperti Amerika dan yang lain-lainnya. Jadi sekali lagi tugas kalian cari kelompok-kelompok yang berusaha ingin merubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, buat PowerPoint, kirim ke email Mister. Nanti setelah tayangan video ini ya. Oke. Baik. Nah, ini Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Jadi sekarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak boleh menyebut mantan presiden, tapi penyebutannya adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan nanti jika Pak Jokowi telah selesai tugas menjadi presiden, beliau tercatat dalam catatan sejarah sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Yang ke-8 siapa? Kita lihat nanti di tahun 2024 akan ada pemilihan presiden kembali jika tidak ada halangan tentunya. Nah, sebagai pihak menyebut masa 19 hingga nah ini demokrasi terpimpin, rezimnya bersama dinamakan Orde Lama. Kita lewat saja. Nah, ini salah satu, siapa yang tahu nih? Ikon ini sangat ikonik di sebuah daerah dan dijadikan sebagai tempat wisata sejarah. Ya betul, Lubang Buaya. Ini adalah monumen sebagai peringatan atau mengingat kita terjadinya peristiwa pemberontakan PKI yang begitu keji atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Sebagai gambaran saja, di struktur ke TNI-an cuma ada 3 yang menyandang gelar PB. Panglima Besar 1, Panglima Besar Jenderal Sudirman, 2, Panglima Besar Jenderal Soeharto, dan ketiga Panglima Besar Jenderal A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution, dan beliau salah satu tokoh yang selamat ketika terjadi pemberontakan PKI. Nah, kayaknya SMP Mentari pernah outing kelas ke Museum Kesaktian Pancasila atau Museum Lubang Buaya di Jakarta. Next. Nah, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat, yaitu Tritura. Tritura ini terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Seperti yang di awal tadi bahwa Pancasilanya iya, tapi penerapannya adalah menganut paham liberal. Maka mahasiswa ketika itu demonstrasi. Selanjutnya ini masyarakat dan mahasiswa ketika itu demonstrasi, apa sih isinya? 1, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. 3, turunkan harga. Apa? Harga sembako tentunya. Berarti dari dulu sampai hari ini harga menjadi prioritas hajat hidup masyarakat bangsa Indonesia. Karena kalau harga naik semuanya jadi naik. Oke, kita lanjut. Nah ini. Nah tadi pada masa 1966 hingga 1998 disebut sebagai Orde Baru.
yang ditandai dengan presidennya itu adalah Soeharto. Ya, jadi dari 1945 sampai 1965 itu Orde Lama, presidennya Soekarno. Nah, 1966 sampai 1998 itu disebutnya Orde Baru. Nah, Orde Baru ini waktu itu menjadi harapan masyarakat Indonesia agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen dilaksanakannya. Tetapi ya sami mawon, kalau kata orang Jawa ternyata sama aja. Tetap saja Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto melakukan penyalahgunaan kekuasaan sehingga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana sini. Diantaranya kamu ingat pada kelas 7 ada pelanggaran HAM yang dilakukan pada pemerintahannya. Nah, sampai sini dulu bersambung karena slide yang berikutnya di pertemuan yang akan berikutnya. Sekedar tambahan sedikit, dari 1998 sampai hari ini disebutnya adalah reformasi. Dari Presiden dari Presiden B.J. Habibie sampai Pak Presiden Joko Widodo disebutnya adalah era reformasi. Bersambung ke pertemuan yang berikutnya tentang nilai-nilai perwujudan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dia terakhir, kenang-kenangan di salah satu tempat yang memang sangat-sangat nasionalis, miniatur tentang dasar negara Pancasila ada di sana. Siapa yang tahu di mana tempat ini? Iya, yang tahu akan dapat ucapan terima kasih. Untuk selanjutnya, Mister ingatkan sekali lagi tugasnya buat di PowerPoint kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ya, sekali lagi buat di slide minimal 5 kelompok-kelompok yang berusaha ingin mengganti ideologi Pancasila atau dasar negara Indonesia Pancasila dengan yang lainnya. Mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran bab 1 yang kedua. Mister akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.